Privasi dan anonimitas dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Namun tidak demikian halnya saat beraktivitas melalui internet. Tanpa kita sadari, saat menjelajah web, chatting, bahkan saat kita belanja online, sebagian kecil identitas diri pribadi dapat diketahui oleh pengelola servis yang bersangkutan atau bahkan orang lain. Banyak alasan seseorang harus menjaga identitas di internet. Tapi, masih adakah privasi saat berinteraksi dengan menggunakan internet? Privasi merujuk padanan dari bahasa Inggris, privacy, yang artinya kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Di Indonesia, terdapat dasar hukum tentang penggunaan data pribadi. Hal ini diatur dalam UU ITE pasal 26 ayat 1, yang menyebutkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Bahkan, diatur pula sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap privasi, yaitu pada pasal 29 tentang pelanggaran hak privasi yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Namun, apakah dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang hak privasi bisa menjamin kerahasiaan privasi kita? Mari kita lihat. Pada tahun 2015, ketika aplikasi ojek online masih baru beroperasi, keamanan privasinya masih belum sepenuhnya terjaga. Terdapat sebuah kasus di mana para pengendara ojek online dapat mengirimkan pesan kepada customer dengan dalih mengucapkan salam, bahkan mengajak berkenalan, khususnya pada customer wanita. Yang lebih buruknya, terdapat driver yang memaki atau berujar kata kasar karena customer telah memberikan rating yang buruk kepada performa driver tersebut. Pada awal bulan Mei tahun 2020, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dihantam kebocoran data 15 juta penggunanya. Orang yang membocorkan menyebutkan bahwa memiliki dan akan menjual 91 juta data pengguna e-commerce tersebut. Dengan hal ini, membuktikan betapa lemahnya regulasi perundang-undangan kita yang menaungi wilayah cyber dan data pribadi. Pada tahun 2020 sampai 2021, maraknya kasus para debt collector dari peminjaman online yang melakukan penagihan dengan cara meneror keluarga serta kerabat terdekat dari si peminjam uang. Hal ini membuat hak dan privasi dari peminjam maupun kerabat terdekatnya menjadi terusik. Hingga saat ini pun, masih banyak terjadi pelanggaran privasi terutama yang berkaitan dengan teknologi. Maka dari itu, berikut beberapa tips untuk menjaga privasi kita agar terhindar dari kejahatan dunia maya. Yang pertama, hindari menggunakan Wi-Fi publik. Yang kedua, jangan membagikan lokasi kita di akun sosial media. Yang ketiga, berhati-hati ketika mengklik suatu tautan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang terakhir, gunakan mode penyamaran atau private tab ketika berselancar di internet. Banyaknya kejahatan di dunia maya mengharuskan kita sebagai pengguna internet harus tahu bagaimana cara menjaga data pribadi kita agar tetap aman. Mereka bisa melakukan apa saja, seperti meretas informasi pribadi dengan menjual belikan data kita. Alangkah lebih baiknya kita berhati-hati dengan segala data privasi yang kita miliki, untuk tidak begitu saja menaruh di belantara dunia maya. Satu kata penutup dari kami, save your privacy. Bye-bye.